Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Melani Eka Putri dengan NIM 12310521574. Program Studi Pendidikan Matematika UIN Suska Riau. Video ini merupakan tugas mata kuliah Sejarah Asia Tenggara dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Helmiati MAG dengan asisten dosen Bapak Bilhaki Putra SPD MPD. Sesuai mata kuliah yang saya pelajari yaitu Sejarah Islam Asia Tenggara, di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan tasawuf dan tarekat di Nusantara. Tasawuf adalah aspek spiritual dalam Islam yang bertujuan untuk membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Tarekat sebagai jalur yang ditempuh dalam tasawuf telah hadir di Nusantara sejak abad ke-14 dan berkembang bersama pesantren dan lembaga spiritual lainnya. Pengaruhnya sangat besar dalam membentuk karakter religius dan budaya masyarakat Indonesia. Nah, tasawuf telah muncul sejak masa Nabi Muhammad SAW meskipun belum disebut dengan istilah formalnya. Dalam sejarah, tasawuf mengalami 5 fase utama. Yang pertama, masa awal pada abad 1 sampai 2 Hijriah. Tasawuf pada masa ini muncul dalam bentuk kezuhudan, yaitu kehidupan sederhana, ikhlas, dan penuh pengabdian kepada Allah. Para sahabat dan tabi'in seperti Hasan al-Basri menjadi pelopor gaya hidup ini. Istilah tasawuf belum dikenal, namun esensi spiritualitas Islam sudah dijalani. Yang kedua, masa pengembangan pada abad 3 sampai 4 Hijriah. Pada masa ini, konsep-konsep seperti fana, yaitu lenyapnya ego, dan bako, kekekalan bersama Allah mulai berkembang. Tasawuf juga mulai terdokumentasi secara ilmiah. Tokoh seperti Abu Yazid al-Bustami dan Al-Junaid memperkenalkan tasawuf sebagai ilmu dan pengalaman ruhani yang mendalam. Yang ketiga, masa konsolidasi pada abad 5 Hijriah. Tasawuf Sunni mulai menguat untuk melawan pengaruh tasawuf falsafi yang dinilai berlebihan. Imam Al-Ghazali menjadi tokoh penting yang mensinergikan tasawuf dengan syariat Islam melalui karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin. Nah, selanjutnya pada masa falsafi, yaitu abad ke-6 sampai 7 Hijriah. Pengaruh filsafat masuk ke dalam dunia tasawuf. Muncul tokoh seperti Ibnu Arabi dengan ajaran wahdatul wujud, yaitu kesatuan eksistensi antara Tuhan dan makhluk. Pada masa ini, istilah seperti hulul, ittihad, dan tajalli mulai digunakan. Selanjutnya, masa pemurnian pada abad 8 Hijriah ke atas. Nah, muncul kritik dari ulama seperti Ibnu Taimiyah terhadap penyimpangan dalam praktik tasawuf. Ia menekankan bahwa tasawuf harus kembali pada dasar Al-Quran dan Sunnah dan menjauhi konsep-konsep yang bertentangan dengan tauhid. Tasawuf mulai berkembang di Indonesia itu melalui Aceh. Ulama seperti Hamzah Fansuri membawa ajaran wahdatul wujud dan Syamsuddin As-Sumatrani mengembangkan konsep martabat 7. Ajaran mereka sangat berpengaruh dalam pembentukan spiritualitas dan penyebaran Islam di Nusantara. Tarekat berasal dari kata thariqah yang berarti jalan. Secara istilah, tarekat adalah metode spiritual yang dijalani oleh seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan bimbingan seorang mursyid. Tarekat ini bersifat personal, tetapi juga merupakan organisasi spiritual yang memiliki struktur, silsilah, dan aturan tertentu. Tarekat menyebar seiring dengan masuknya Islam melalui para sufi. Mereka mendirikan zawiyah, pesantren, dan komunitas spiritual yang kuat. Tarekat beradaptasi dengan budaya lokal dan berperan besar dalam pembentukan kehidupan religius masyarakat. Berikut ada 3 tarekat besar yang berkembang luas di Indonesia. Yang pertama, tarekat Qadiriyah. Nah, tarekat ini didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tarekat ini terkenal dengan amalan zikir dan pembacaan manaqib.
yaitu kisah-kisah karamah dan teladan hidup pendirinya. Di Indonesia, tarekat ini berkembang melalui pesantren dan majelis taklim, serta banyak dikenal di kalangan masyarakat tradisional. Yang kedua, tarekat Rifaiyah. Nah, tarekat ini dikembangkan oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai dan dikenal melalui pertunjukan seni bela diri spiritual yang disebut dabus, yaitu atraksi menikam diri sambil berzikir. Tarekat Rifaiyah tersebar di Aceh, Sumatera, dan sebagian Jawa, dan menjadi salah satu bentuk perpaduan antara spiritualitas dan budaya lokal. Nah, yang ketiga ada tarekat Naqsyabandiyah, merupakan tarekat yang sangat menekankan zikir khafi, yaitu zikir dalam hati, serta konsep khalwat batiniyah, yakni keheningan di tengah keramaian. Tarekat ini memiliki silsilah yang bersambung kepada Abu Bakar As-Siddiq dan banyak berkembang di Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi. Masing-masing tarekat memiliki metode zikir, pendekatan pendidikan, dan sistem pembinaan spiritual tersendiri. Namun, semuanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara terarah dan terstruktur. Nah, kesimpulannya yaitu tasawuf dan tarekat memiliki kontribusi besar dalam perkembangan Islam di Indonesia, terutama dalam bidang spiritual, sosial, dan budaya. Namun, penting untuk memastikan agar ajarannya tetap sesuai dengan Al-Quran dan hadis, agar tidak menyimpang dari ajaran agama Islam yang murni.